Kantos puji lan syukur wonten ngajuran dalem Allah Subhanahu wa taala fi qaulina alhamdulillah. Alhamdulillahil alamin sampai hari ini, malam ini, detik ini pula Allah masih berkenan mencurahkan rahmatnya pada kita semuanya sehingga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat, selamat bisa mengikuti pengajian bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya tidak bosan-bosannya untuk hadir di majelis ilmu, di mana itu ada majelis ilmu kita berusaha untuk hadir mengingat hikmah atau manfaat dari majelis itu sendiri. Meskipun kita sebenarnya sudah bisa, meskipun panjenengan sudah paham, meskipun panjenengan sudah hafal dan ilmu itu, namun manfaat hikmah dari hadir majelis ilmu yang sangat besar luar biasa itu yang perlu kita raih dan perlu kita cari. Di antara sekian banyak manfaat, kita juga bisa berkumpul dengan orang-orang solih dan solihah, yang solih yang solihah. Yang tidak solih kan nggak bisa hadir ini. Yang solih solihah yang hadir ini, alhamdulillah. Kita bisa berkumpul dengan orang solih. Berarti dalam rangka terapi, menterapi hati kita. Jari tombol hati ono 5. Salah satunya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Alhamdulillah, ini dalam rangka menterapi hati. Salam tetap selalu kita sanjungkan pada Nabi dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Tentunya kita tidak pernah lepas dari harapan untuk tercatat sebagaimana Nabi Muhammad yang telah mendapat syafaat pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya hormati, dalam sebuah hadis disampaikan yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ala wa inna fi jasadi mudghah. Idza salahat jasada kullu. Wa idza fasada jasad kullu. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku bahwa di dalam jasad tubuh ini ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka akan mempengaruhi baiknya seluruh tubuh ini, seluruh jasad ini. Dan apabila segumpal darah itu buruk, rusak, maka akan mempengaruhi kerusakan jasad seluruh tubuh ini. Ala wa ya qalb, ketahuilah bahwa dia adalah qalb. Qalb itu kadang-kadang diartikan jantung. Qalb kadang diartikan hati, liver. Qalb kadang diartikan jiwa. Yang mengatur gerakan jasad kita ini adalah qalb. Apabila qalb itu sehat, qalbun salim, maka jasad ikut sehat. Apabila qalb marid, hati itu sakit, jiwa itu sakit, maka jasad ini akan mudah terserang penyakit. Apabila qalb mayit, hati ini mati, jiwa ini mati, maka jasad yang berjalan-jalan ini seakan-akan seperti mayat yang berjalan-jalan. Bapak Ibu saya hormati, kajian malam hari ini fikih adalah bab hati, kewajiban jiwa atau hati. Mari kita buka dengan bacaan kita bersama, kemudian kita baca kitabnya Salam Tauhid ini. Liridho ilai ta'ala wa bisyafaat Rasulullah bisyafaat Quran wa hadatul Rasulullah sya'ulillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal, ibarat fasal ini sebuah pasal minal wajibatil qalbiyati,
setengah saking piro-piro kewajiban kang bangsa ati. Beberapa kewajiban kelompok hati atau jiwa. Al-imanu billahi. Pertama, hati ini wajib iman kepada Allah. Al-imanu billahi wa bima ja'a anillahi, dan beriman kepada apapun yang datang dari Allah. Apapun yang datang dari Allah, apakah itu berupa perintah, apakah itu berupa larangan, kalau itu datang dari Allah harus kita imani. Yakin betul dalam hati bahwa Allah itu benar-benar ada, keberadaannya tanpa diadakan dan tidak ada yang mendahuluinya, karena Allah itu qadim. Allah itu memiliki 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz, kebebasan, kewenangan, kemerdekaan bagi Allah. Yang kedua, harus mengimani segala apa yang datang dari Allah, perintah Allah maupun larangan-larangan Allah. Kita imani, kita yakini. Wal iman nabi Rasulullah, dan iman kepada utusan Allah. Kita harus meyakini, beriman bahwa Allah punya utusan, punya Rasulullah. Yang terakhir yang wajib kita ikuti adalah Rasulullah Muhammad SAW. Rasul yang jumlahnya 313 itu hanya wajib diketahui 25. Namun yang wajib kita ikuti hanya 1, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Wa bima jaa, dan wa bima jaa anil Rasulillah SAW, dan kita harus beriman kepada segala apa yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu qauli, fi'li, ataupun takdiri. Apakah itu yang diucapkan dari Rasul, yang diperbuat Rasul, maupun yang ditetapkan oleh Rasul, semua wajib kita imani. Watas diri, yang kelima, kita harus yakin, kita harus memiliki sifat sidik. Hati ini harus punya sifat sidik, tasdik, membenarkan, menerima dengan tulus, dengan senang, dengan tidak meragukan sedikit pun segala apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang dicontohkan adalah Sayyidina Abu Bakar. Tidak ada sahabat yang mendapat gelar as-siddiq kecuali Abu Bakar, karena Abu Bakar setiap apa yang datang dari Rasul, baik itu ucapan Rasul, perbuatan Rasul, ketetapan Rasul, selalu menerima dengan senang, selalu menerima dengan membenarkan, dengan yakin bahwa itu betul, tanpa berpikir dulu. Begitu cepatnya iman, keyakinan dari Abu Bakar terhadap segala apa yang datang dari Rasul, sehingga Rasulullah SAW pun memberikan gelar as-siddiq. Wal ikhlasu, yang kelima, hati ini punya kewajiban untuk memiliki rasa ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah. Fil amali, harus jauh dari sifat riya. Ibadah kita hanya untuk Allah, jauh dari sifat riya ataupun pamer, dan tidak untuk yang selain Allah, sehingga terjadi sifat syirik atau menyekutukan Allah. Yang selanjutnya, kewajiban hati kita adalah wal yakini, lan bin sifat yakin, wa huwa yakin tu amalu lillah, segala amal kita hanya untuk Allah wahdah, untuk Allah semata.
Kita harus punya suatu keyakinan bahwa yakin dalam hati seyakin-yakinnya kalau amal perbuatan kita semuanya hanya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang untuk lainnya. Semua akan kembali pada kita setelah kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas, yakin betul merupakan kewajiban hati. Kewajiban selanjutnya adalah wanadamu dan al-ma'asi, wanadamu al-ma'asi, dan menolak terhadap maksiat, ngedoi, menjauhi, menghindari segala kemaksiatan yang ada. Wa tawakkuli 'ala Allah, wa tawakkal 'ala Allah, dan berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan upaya, berbagai jeripaya dilakukan, doa dipanjatkan, yakin ini semuanya dari Allah, tawakal, berserah diri pada Allah. Apapun yang terjadi adalah kehendak Allah. Wal muraqabatu lillah, dan muraqabah pada Allah. Meyakini dalam hati bahwa Allah benar-benar mengawasi kita, merasa selalu diawasi Allah, sehingga kita tidak berani berbuat maksiat karena selalu merasa diawasi oleh Allah. Nginjen Gusti Allah, indik merasa selalu diawasi oleh Allah. Waridho, dan hati ini punya kewajiban untuk ridho anillah, terhadap Allah SWT, ridho terhadap apapun yang datang dari Allah, baik itu keadaannya menggembirakan, sururul qalbi yang ditetapkan oleh Allah, maupun keadaan yang menyedihkan, yang rasa-rasanya tidak enak. Jadi segala apa yang datang dari Allah kadang tampak menyenangkan, ridho dapat menyenangkan. Kadang namanya menyedihkan, menyusahkan, itu pun harus ridho. Karena semua telah diatur oleh Allah, ditulis sebelum kita dilahirkan, sudah ditulis, ditetapkan dalam qadhonya. Sehingga kita harus ridho. Ridho itu bunga hati, nompo menerima dengan rasa bunga, rasa gembira. Baik itu keadaan yang menyakitkan maupun yang menggembirakan, harus diterima dengan gembira. Nyatanya kalau hal yang kita anggap tidak baik, terus kita tidak ridho, kita terus berkeluh kesah, itu pun nyatanya tidak akan merubah suasana, malah memperburuk suasana di hati kita. Asa ayyuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi kita menyukai sesuatu ternyata itu buruk bagi kita. Wasa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi kita membenci kejadian musibah, bencana, balak yang menimpa kita, nggak suka, ternyata itu membawa hikmah yang sangat baik bagi kita. Hikmah itu datangnya nanti belakangnya. Ketahuannya setelah kita ridho, ikhlas menerima, baru nanti ketahuan hikmah di belakangnya. Jadi ridho terhadap apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa husnudzon billah, kewajiban hati yang lagi adalah berhusnudzon, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka apapun yang kita hadapi, biasanya Allah ini nanti akan beri. Kalau seperti ini nanti akan terjadi seperti ini. Jadi berbaik sangka. Kalau kehilangan sesuatu itu biasanya nanti Allah akan mengganti yang lebih baik. Aku harus relakan dulu ini. Kalau Allah memberikan aku kejeduk ini, mungkin Allah mengingatkan bahwa kemarin ada berbuat begini, ini peringatan dari Allah. Aku harus begini, agar bisa hati-hati. Berhusnudzon. Karena Allah bersama prasangka hambanya juga.
Kalau hambanya berprasangka baik, Allah akan selalu berbuat baik. Dan kalau hambanya berprasangka buruk, Allah pun akan ikut berprasangka buruk pada kita. Jadi kewajiban hati kita adalah berhusnudon kepada Allah. Bukan hanya pada Allah saja, wa bi khalqillah, dan berhusnudon pula kepada makhluk ciptaan Allah. Berhusnudon pula dengan makhluk ciptaan Allah. Sebagaimana yang pernah panjenengan dengar cerita tentang suudonnya seseorang kepada binatang makhluknya Allah. Ya. Kisahnya Abi Yazid Al-Bustami lah. Abi Yazid Al-Bustami yang pernah suatu ketika sedang mau melakukan dakwah malam hari, di perjalanan malamnya berpapasan dengan seekor anjing. Anjingnya itu berjalan menuju ke arah Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid pun berpikir, ini anjing apa ini? Gimana kalau mendekati aku? Gimana kalau menyentuh pakaianku nanti? Kalau najis bagaimana? Maka ternyata setelah dekat, anjing itu berdiri, dia menatap wajah Abu Yazid Al-Bustami, dan Abu Yazid pun diam berpikir tentang anjing tersebut. Ini nanti kalau kesentuh pakaianku gimana? Ternyata dalam benak kolbu hati Abu Yazid ada terdengar kalimat dari anjing itu berkata, wahai Abu Yazid, apakah engkau memandangku hina? Engkau menganggap aku sebagai binatang yang najis sehingga engkau sing-singkan pakaianmu, khawatir terkena najis di tubuhku? Ketahuilah Abu Yazid bahwa aku ini kering tubuhku, pakaianku juga kering, kalau kena gak akan najis. Namun kalau engkau tetap menganggap najis, mudahkan engkau mencuci 7 kali dengan air dan salah satunya dicampur debu atau tanah. Namun kalau hatimu berprasangka buruk padaku, kotornya hatimu, najisnya hatimu tidak bisa dicuci dengan 7 samudra, kata anjing itu. Sehingga Abu Yazid Al-Bustami pun berubah pikiran, menundukkan hatinya, berhusnudzon kepada anjing itu. Anjing itu pun diajak, oke lah kalau begitu ayo berjalan bersamaku, dakwah bersamaku. Anjing menolak. Wahai Abu Yazid, kalau aku berjalan denganmu, nanti orang-orang akan memandang rendah padamu dan orang-orang akan melempari aku karena aku berjalan denganmu. Tidak Abu Yazid, aku tidak akan mau berjalan denganmu. Silahkan melanjutkan perjalanan sendiri, aku berjalan sendiri. Ternyata Abu Yazid mendapat pelajaran yang luar biasa dari anjing itu, sehingga Abu Yazid pun berkata dalam hatinya, makhluk Allah saja tidak mau berjalan bersamaku, bagaimana mungkin nanti Allah mau bersamaku. Itu pelajaran untuk selalu berhusnudon terhadap apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudon terhadap Allah juga husnudon terhadap makhluk ciptaan Allah. Kewajiban hati selanjutnya adalah wasyukru ala ni'amillah, mensyukuri segala nikmat pemberian Allah. Wahwa utawi syukur iku dzikrun nikmah, mengingat segala nikmat pemberian Allah. Syukur, memanfaatkan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang sering kita susah mensyukuri itu nikmat waktu, karena waktu itu diberikan oleh Allah begitu langsung terus menerus tanpa henti. Namun kita yang syukuri bisa dihitung dengan jari,
Kapan kita bersyukur akan waktu yang telah Allah berikan pada kita? Sulit lagi mensyukuri nikmat denyut jantung kita. Kapan kita bersyukur tiap denyut jantungnya? Subhanallah, alhamdulillah, tiap denyut jantung. Dan syukur, mensyukuri. Maka Allah kadang menyampaikan dalam Quran waqilun, dan sedikit orang yang bersyukur. Sedikit orang yang bersyukur pada Allah karena tidak bisa mensyukuri semua nikmat pemberian Allah saking banyaknya nikmat dari Allah SWT itu. Kewajiban hati berikutnya adalah wasabrun, sabar ala adai ma'aujaballah, atas apapun dalam rangka mendatangi melakukan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah SWT. Melaksanakan kewajiban dengan penuh kesabaran. Kewajiban sholat laksanakan dengan sabar, nggak usah buru-buru dalam sholat. Punya kewajiban zakat, laksanakan zakat dengan sabar. Puasa juga dengan sabar, tidak buru-buru. Setelah pengen buka, masuk puasa 1 menit setelah pengen buka, buru-buru. Jadi lakukan kewajiban dengan sabar. Kewajiban mendidik anak juga dengan sabar mendidik anak. Punya kewajiban cari nafkah, tidak sabar dalam mengais rezeki, mencari nafkah. Kok hari ini tidak seperti kemarin ya? Pendapatan bulan ini kok tidak seperti bulan kemarin ya? Ini kok berkurang. Nah, harus sabar. Wasabrun, kewajiban hati adalah sabar. Wasabrun amma haramallahu ta'ala, dan bersabar pula terhadap apapun yang diharapkan oleh Allah untuk kita hindari, kita jauhi. Bersabar dalam hal meninggalkan larangan-larangan Allah SWT, sehingga tidak kepingin ketika melihat orang lain melanggar larangan Allah, berbuat maksiat kok enak-enak aja ya, dia kok tidak terkena laknat, tidak terkena azab dari Allah, dia kok baik-baik saja padahal dia selalu bermaksiat, sering melanggar larangan Allah. Kita sabar, kalau saya kepingin, kalau saya tiru-tiru. Bersabar dalam rangka meninggalkan larangan-larangan Allah. Wa ala maqtalakallahi, dan sabar dalam rangka menghadapi cobaan, ujian yang datang dari Allah SWT. Kewajiban hati kita untuk bersabar. Sabar itu memang mudah diucapkan, susah untuk dilakukan. Ketika orang lain ketimpa musibah, kita punya tugas menasihati sabar ya. Ketika musibah menimpa kita nggak bisa menasihati diri, sabar ya. Harus orang lain menasihatinya, kita sendiri malah nggak sabar kadang-kadang. Jadi ketika orang lain diberi musibah, kita punya tugas menasihatinya, sabar ya, sabar. Karena kalau dirinya sendiri untuk menasihati, aku harus sabar itu susah, berat, butuh orang lain. Watawasau bisa beri, saling menasihati untuk bersabar. Kesabaran membawa hikmah yang sangat besar, luar biasa. Kesabaran mendatangkan pahala di akhirat yang besar juga. Sabar menghadapi kemiskinan itu lebih besar pahalanya dibanding orang yang bersedekah, membayar zakat dalam rangka menunaikan kewajiban atas bersyukur kekayaannya. Jadi sabar itu luar biasa besar pahalanya. Kewajiban lagi bagi hati adalah wasikoh, sikoh hatinya, sikoh kuat hatinya, tetap percaya penuh pada Allah atas rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Sikoh rezeki, bahwa masakallah, bahwa rezeki itu semuanya adalah datang dari Allah, sudah ditulis oleh Allah sebelum manusia dilahirkan, bahwa rezeki akan diberikan sekian jumlahnya, sekian banyaknya, tidak akan kesasar kepada orang lain. Kadang-kadang orang sok iri, kok
dia yang dapat hadiah ya, kok tidak saya ya? Mestinya saya ini, kok kena dia? Itu rezeki itu nggak kemana, nggak akan ketukar, nggak akan nyasar kemana-mana. Rezeki itu dari Allah sudah ditetapkan sejak manusia turun lahir. Berapa jumlahnya, kapan diberikannya, dan tidak akan dikurangi sampai orang itu mati. Kalau rezekinya jadi curahkan semuanya, berarti sudah waktunya habis, mati. Oh disuntak kabeh, wis diblontor rezeki kabeh, wis entek resik mati ya. Habis rezekinya. Jadi rezeki itu berakhir dengan kematian. Pendapat tentang rezeki berbeda-beda. Ada yang rezeki itu harus dikejar, dicari, ada yang rezeki itu datang sendiri ya. Karena Allah yang memberi. Imam Malik dan Imam Syafi'i aja beda pendapat. Kalau menurut Imam Malik, rezeki itu datang sendiri, tidak usah dicari, tidak usah dikejar-kejar. Tapi menurut Imam Syafi'i, rezeki harus dicari, diupayakan, diusahakan. Kalau tidak dicari, tidak akan ketemu. Karena rezeki itu, kita mencari rezeki sama dengan rezeki mencari kita. Perjalanannya sama. Kita sedang mencari rezeki, rezeki mencari kita. Itu Imam Syafi'i. Namun setelah berselisih pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Syafi'i, bentar saya tak keluar dulu ya. Wahai Imam Malik, Imam Syafi'i keluar bekerja, dapat setangga anggur, bawa ke Imam Malik. Ini loh, saya telah bekerja tadi dapat upah anggur ini. Ini bentuk upaya saya, usaha saya memperoleh rezeki. Saya berusaha dapat anggur ini. Imam Malik yang dipamer itu coba kayak isi anggurnya. Setelah dinikmati Imam Malik, saya nggak usah bekerja, sudah dapat anggurnya. Jadi nggak usah saya cari, datang sendiri ke sini anggurnya. Jadi rezeki itu nggak usah kita cari, datang sendiri seperti ini. Nah, jadi dua-duanya betul pendapatnya. Nah, berbeda pendapat itu boleh. Yang penting kita tidak saling menyalahkan. Kewajiban hati berikutnya adalah waidhamun nafsi, dan mengontrol nafsu kita, mengendalikan nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu. Karena setiap manusia kan diiringi nafsu. Nah, enggak ada nafsu kan bukan manusia, malaikat. Karena manusia kan diiringi nafsu. Makanya ibadah manusia itu lebih besar pahalanya dibanding ibadah malaikat. Karena manusia beribadah sambil perang melawan hawa nafsu. Malaikat nggak punya nafsu, bisa ibadah terus, sujud terus sampai kiamat, kuat, nggak punya nafsu. Manusia nggak bakal kuat, nggak punya nafsu, punya rasa capek, lelah, punya nafsu makan, punya nafsu tidur, punya nafsu pengen istirahat. Malaikat nggak ada nafsu, yang nggak butuh istirahat, nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh tidur, nggak ada rasa gerah pengen mandi juga nggak ada. Makanya ibadahnya manusia itu pahalanya lebih besar kalau ikhlas dilakukan dibanding ibadahnya malaikat, karena sambil perang melawan hawa nafsu. Jadi kewajibannya hati adalah mengontrol nafsu kita, wa adamu ridho, dan ketiadaannya rasa ridho. Itu kewajiban hati kita. Wa bughdus syaiton, benci dengan setan. Hati kita harus ada rasa benci terhadap setan. Setan itu artinya jauh dari benar. Setan artinya jauh dari benar. Jadi setan adalah sebuah sifat jauh dari benar. Sifat itu bisa melekat kepada jin, bisa melekat pada manusia. Kalau jin yang iman taat pada Allah, ya tidak disebut setan. Manusia yang iman taat pada Allah, ya tidak disebut setan. Tapi yang jauh dari kebenaran, ingkar pada Allah, selalu berbuat yang tidak benar, berarti disebut setan. Jadi setan itu kadang-kadang berasal dari jin, kadang berasal dari
manusia. Itu setan tapi setan ya. Setan itu yang kelihatan ya berasal dari manusia. Setan yang nggak kelihatan berasal dari jin. Kalau tidak tahu setan kan dianggap semuanya itu setan yang jin yang taat pada Allah nggak pernah ganggu, nggak pernah menampakkan diri dalam bentuk pocongan, dalam bentuk sundel bolong, gendruwo, nggak pernah. Nah yang menampakkan diri dalam bentuk yang tidak benar itu kan karena ingin mengganggu manusia, sehingga disebut setan karena jauh dari perbuatan benar. Jadi kewajiban hati kita adalah benci pada setan itu. Wa bughdud dunya dan benci terhadap dunia yang menyesatkan, keduniawian yang menjauhkan kita dari ridha Allah. Bukan seluruh dunia ini, bukan seluruh isi dunia, bukan seluruh harta dunia, bukan, tapi isi dunia yang menyebabkan kita jauh dari Allah, yang menyebabkan kita bermaksiat, yang menyebabkan kita kurang taat pada Allah, itu hendaknya dibenci oleh hati. Wa bughdhu ahli ma'asi. Wah, ini kewajiban hati lagi, harus benci pada ahli maksiat, sing seneng maksiat dibenci. Wa mahabbatullah. Namun hati juga punya kewajiban mahabbah ilallah. Mahabbah, cinta pada Allah. Cinta pada Allah dengan taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Wa mahabbatu kalami, dan mencintai kalam-kalam Allah, Al-Quran dan seisinya, hadis qudsi dan seisinya, cinta dengan kalam-kalam Allah. Wa rasulihi, dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa mencintainya? Yang melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya, meniru apa yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah SAW. Itu bukti cinta kita pada Rasulullah SAW. Kalau cinta kita pada Rasul benar, maka besok di yaumul kiamat kita akan diundang oleh Rasul, dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai oleh Rasul SAW. Namun kalau tidak benar, hanya ngaku-ngaku aku cinta Rasul, namun perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang disukai Rasul, maka cintanya berarti cinta palsu. Was-sahabati, dan cinta pada sahabat-sahabat Rasul. Mencintai sahabat Rasul, apa yang dicontohkan oleh para sahabat, dicintai, dilakukan, ditirulah. Kebaikan-kebaikan, kesolihan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kita tiru. Itu sebagai tanda kita cinta pada Rasul, kewajiban hati kita. Kiranya banyak ini untuk kewajiban-kewajiban hati yang disampaikan dalam bab ini, pasal ini banyak sekali. Mungkin dipotong sini dulu, dilanjutkan lain waktu pembacaannya. Barangkali ada yang ingin menambahkan keterangan yang lebih bagus lagi, monggo dipersilakan sebelum ditutup atau dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Wal ali, dan kita juga berusaha memenuhi kewajiban hati berikutnya adalah mencintai ahli keluarga Nabi, keturunan Nabi, anak cucu Nabi. Kalau sekarang yang termasuk keturunan anak cucu Nabi atau keluarga Nabi, yaitu yang keturunan betul, keturunan darah, secara darah, itu biasa dipanggil dengan para habaib, yang bukan karena aliran darah tapi karena
keilmuan dan akhlak yang betul-betul mencontoh Nabi, berarti disebut para ulama. Itu yang perlu kita cintai. Cinta dalam arti meniru akhlaknya, bukan cinta berarti seperti cinta kita pada suami atau istri. Berikutnya wal ansori, dan begitu pula dengan sahabat-sahabat Ansor. Sahabat-sahabat Ansor. Sahabat Nabi kan ada yang dari Muhajirin dan ada dari kaum Ansor. Kaum Muhajirin itu yang penduduk asli Madinah, kaum Ansor itu yang kaum Muhajirin itu yang penduduk asli Makkah, kaum Ansor yang penduduk asli Madinah yang menolong kaum Muhajirin. Sekiranya itu dulu Bapak Ibu. Wassolihin, dan mencintai, mengikuti para salafus solih, orang-orang solih. Demikian sementara kajian Salam Tauhid malam hari ini, kita bab kewajiban hati kita dalam rangka menjaga iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, menghindari maksiat dengan harapan mudah-mudahan kita berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita tutup dengan baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.